Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, sehat selalu saudara sebangsa setanah air. Jadi kali ini tip-tip berbagi aja teman-teman, dari konten-konten yang ada, juga dari pemahaman-pemahaman yang ada. Banyak ilustrasi-ilustrasi yang ya menggugah suatu pengetahuan untuk berbagi ya. Jadi ada satu hal, pasal-pasal yang harusnya nggak harus dilakukan, namun ada seseorang yang memulai. Jadi oke, kita buat statementnya, kita layani apa yang dia mau. Hasil daripada inokulasi ini, saya sebenarnya malas mau ngomongin masalah fusarium, cendawan, jamuran, jamur panu atau jamur merang ataupun jamur kudis, kurap, itu namanya saya nggak tahu. Sesuatu hal yang difermentasi, dicampur dengan laos, lengkuas, kunyit ataupun cendawan, jamur dan lain-lain, difermentasi dengan sebuah garam, alkohol, cuka ataupun buah-buahan, jus nanas, jus nangka, jus mangga, ya nggak tahu. Itu bisa diminum teman-teman. Obat sesuatu yang dimasukkan ke pohon itu katanya harus bisa diminum, tidak berbahaya. Hehe, macam pernah dari pembusukan di Batang, itu dibawa dianalisakan ke lab uji coba. Kalau yang bisa diminum itu tahu saya kopi seperti ini. Namanya obat, cendawan, jamur dan lain-lain itu bukan diuntukkan dikonsumsi. Alkohol aja tidak boleh dikonsumsi, dijual belikan dan dihalalkan untuk diminum. Buktinya masih juga diproduksi, seperti rokok juga. Karena ada fungsi untuk kesehatan. Jadi jangan pernah ngomongin bahan-bahan yang berbahaya atau apa. Yang diomongin itu hasilnya kawan. Kita punya pasar masing-masing, kita nggak jual di lokal. Hasil panen seperti ini kalang kabut, mau cari pembelinya, bahkan ditolak sama tengkulak-tengkulak. Namun nggak sadar mereka, yang dibeli itu garu bukan kayu. Garu yang dibeli bukan kayu. Hasil daripada inokulasi mau 5 tahun 6 tahun ini kayu teman-teman. Dalamnya ini kayu ya. Garunya hanya ini saja. Kalau ini di carving, ini dikerok, apalah, kalaupun dibakar aromanya seperti apalah. Nah ini bukti bornya. Saya kumpulkan metode seperti ini dari berbagai provinsi, bukan dari suatu tempat. Karya hasil fusarium jamur, hebat-hebat, dari sebuah laboratorium dan lain-lain. Nah ini 11 tahun, dalamnya masih ada kayu. Untuk busuk aja susah. Jadi membantu pembusukan di dalam sebuah batang yang hidup itu nggak cukup dengan bahasa namanya jamur-jamuran tadi ya. Menurut saya nggak efektif. Itu menurut pengalaman saya. Ini hasil 4 tahun. Hasil 4 tahun. Nah ini garunya di luar saja, dalamnya masih kayu. Nah ini bekas lukanya. Yang dibeli itu garu bukan kayu. Nah makanya harganya nggak naik. Bukan masalah apa. Nah, di situ harusnya dipahami berkompeten, kita itu dari Sabang sampai Merauke membuat cita rasa yang bagus, menaikkan nama Nusantara, hasil penghasil garu yang sangat bagus. Aromanya diterima di ekspor. Ini alami teman-teman. Nah, karakter alami, bukan tebu. Nah, dalamnya kan kosong seperti ini. Ini yang dibeli mahal, yang dihargain. Nggak perlu berkilo-kilo. Gram aja harganya tinggi bagi yang punya pasar. Bagi yang nggak punya pasar banyak ngechat inbox ke saya, namun caranya nggak etis, nggak mengerti etika. Ketika nggak dilayani marah. Komentar di kolom komentar suka-sukanya. Sudah banyak sekali yang saya blokir. Ini naik turunnya ya, barang alami udah nampak, bukan datar-datar seperti ini. Ini untuk mencapai besi, ya, ujung-ujung seperti ini ya. Nah ini padat besi. Ini mau 20 tahun aja belum tentu. Remah aja selama 9 tahun belum remah juga. Ini hasil 9 tahun. Dari jamur-jamuran, jamur panu, jamur kudis, jamur kurap. Nah, ataupun jamur yang lain saya nggak sebut. Nah,
Nah, ditampilkanlah PPGG yang mempercepat sebuah keremahan. Nah, ini aja main takuk. Ini hasil takuk. Takuk dari luar. Ini jual garu namanya. Nah, bolak-balik bisa. Ini yang dihargai. Bukan nampaknya besar seperti ini, dalamnya kayu yang dibeli mahal itu. Dan kita punya pasar sendiri, nggak pernah kita ngemis di lokal untuk supaya orang membeli produk kita. Nah, itu salah satunya bentuk kemandirian para petani zaman sekarang yang kekinian. Jadi juga surat dilengkapi teman. Kalau mau main di garu, punya SADN, punya SATLN, punya perusahaan, punya izin ekspor, punya CITES. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini hasil daripada PPGG. Pohon dipotong, disiram. Nah, nampak alaminya itu garu, bukan kayu, baliknya. Nah, sudah bersih, ini garu, udah wangi semua. Ini yang dibeli mahal, yang dihargain. Isi dalam ini. Nah, dalam kosong seperti sarang semut. Ini dibantu dengan tangan manusia. Memakai tangan-tangan terampil. Mau obat apa aja bebas teman. Mau tai kucing diencerkan dimasukkan pun boleh. Nah, apakah garunya nanti bau tai kucing? Kan tidak. Nah, jangan masalah ngomong masalah bisa diminum atau apa. Kalau bisa diminum bikin dari jujusan, anak TK itu bisa, anak SD itu bisa buat seperti itu. Jadi itu bukan namanya solusi teman-teman. Saya sangat menghargai karya sesiapapun ketika mau berusaha di dunia garu ya. Namun miris sekali ilmuwan saja dalam waktu lebih dari 20 tahun memberikan jaminan bahwa fusarium jadi itu loh. Nggak ada. Saya sudah nyampe ke Litbang ke Bogor menanyakan tentang hal itu semua. Apalagi yang secara mandiri membuat racikan. Apakah teruji sertifikasinya? Apa diakui? Pernah nggak hasilnya dilabkan ke Litbang Bogor? Berapa kadarnya, layak atau tidak untuk dijual diekspor? Pernah nggak? Nah, itu salah satunya teman. Awak sudah nyampe ke sana. Sudah ngelabkan barang berkali-kali. Hasil ujinya ada. Nah, jadi mau karbit, mau bensin dimasukkan ke batang itu. Boleh, toh dia menguap. Apakah garunya nanti bau bensin mas? Nggak ada garu bau bensin. Kecuali sudah jadi seperti ini dicelup ke bensin ya bau bensin. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi berkaryalah sesuka hatimu. Mau bikin jus tomat, jus nanas, boleh. Nah, namun pada endingnya kan gini, yang dibeli itu garu, bukan kayu ya. Nah, ini dari Sulawesi. 4 tahun seperti ini, dalamnya kayu. Nanamnya capek, beli fusariumnya mahal. Yang ditunggu hasilnya seperti ini, akhirnya ditolak oleh tengkulak. Pada akhirnya dihancurkan untuk bahan minyak. Berapalah harga minyak itu? Kasihan nggak lihat petani yang selama ini? Saya berani tampil, buktinya sudah ada. Dari Sabang sampai Merauke saya bagikan obat cuma-cuma. Bagi yang berkompeten, bagi yang tahu aturannya, bagi yang tahu etika. Ya, ini minta tolong maksa. Seolah-olah dia penguasa di negeri ini. Sebagai pengekspor garu atau sebagai tengkulak, seolah dia punya hak. Namanya SADN aja nggak punya untuk surat edar dalam negeri. Bisa memaksa seperti itu. Jadi banyak hal yang harus dipahami. Nah, ini garu. Ini, nah jelas seratnya. Garu. Nah, ini hasil dari ini PPG ini. Nah, selama 1 tahun 2 bulan seperti ini. Layak untuk diekspor, layak untuk dijual. Nah, bersih. Sini, ini garu, bukan kayu. Nah, jadi itu teman, jangan gagal paham. Bukan saya itu ada niat mau jelekkan siapa. Dan kata-kata saya ini nggak ada jelekkan produknya orang. Saya hanya bercerita ilustrasi tentang suatu pengalaman. Nah, ini juga, ini garu. Bahkan saya nggak pernah nawar-nawarkan ke lokal itu. Hanya suatu studi pengen tahu. Kalau ataupun orang ada yang masukkan ke grup, kita nggak cuap-cuap, slow biasa aja. Barang kita nggak laku, nggak peduli kita. Orang datang sendiri membeli itu. Orang tahu, sekarang udah pandai semua orang-orang luar itu. Datang sendiri mereka akan membeli belanja. Nah, ini si dalam juga. Ah, nggak ada kayunya, bersih. Bahkan sampai mengkilat seperti ini. Itu cara-cara
apa? Kemas. Jadi ini juga. Nah, dalamnya kosong. Juga seperti alami ini. Jadi yang dijual garu, yang dihargain garu, bukan yang ada kayu seperti ini. Kalau membuat luarnya ini hitam, dalamnya masih kayu itu sangat mudah. Diisi jus nangka aja jadi, jus nanas juga jadi. Jadi yang harus kita pikirkan itu bagaimana untuk meningkatkan kualitas supaya nama Indonesia itu harum lagi dari hasil-hasil panen. Kita sudah banyak ketinggal loh sama negara kecil-kecil yang lain. Malu sebenarnya kita sebagai anak bangsa, penerus generasi aroma wangi Garu Nusantara ini, ayolah semakin maju. Badan Riset Peneliti Nasional saja kelang kabut kewalahan untuk meneliti ini. Bahkan uji dasarnya kelayakan barang yang diekspor itu aja kesulitan menentukan grade-nya di mana. Itu kesulitan. Nggak ada patokan harganya. Punya pasar masing-masing juga. Nah, ini chip. Dalamnya garu, bukan kayu. Ini yang dihargai. Per gram aja memiliki harga. Nggak bangga mau berkilo-kilo, ratusan kilo jual. Sedikit saja seperti ini orang senang, harganya juga tinggi. Bagi yang nggak tahu ya terus bohong, garu mahal karena nggak pernah jumpa namanya pembeli sendiri, kasihan kan. Nah, main yang jauh, lihat dunia luar. Dunia itu luas, nggak sempit. Ketika kita memandangnya sempit ya pengetahuan itu saja yang kita ketahui. Nah, ini chip, ini juga chip masuknya, nggak ada kayunya. Ya inilah sebuah ilustrasi pagi ini teman-teman. Ya, saya harap belajar untuk lapang dada, belajar untuk mengkaji apa yang kita ketahui dan apa yang kita pelajari, supaya kita itu maju bersama. Sampai detik ini ya, saya itu menggratiskan semua ilmu-ilmu saya bagikan. Namun saya tahu porsinya kepada siapa dan siapa. Banyak orang berwujud halus, namun dalamnya itu sangat kejam, itu banyak. Nah, namun dia nggak pernah merasa karena punya nafsu untuk menunggangi dengan segala macam cara, menguasai hak-hak orang, membodoh-bodohi. Jangan pernah mau lagi sekarang dibodoh-bodohin. Program nasional aja belum menyatakan hasil-hasil daripada seperti ini berhasil. Belum ada jaminannya berhasil. Mengatakan sekian persen dijamin pasti jadi, itu belum ada. Sampai dinas tingkat tertinggi aja kita temui, mereka nggak berani jamin. Hanya bla bla dan bla bla. Jadi boleh promosi, namun bisa dipertanggungjawabkan. Jangan seolah-olah bisa menjadikan kepastian, namun nanti hasil panennya gagal. Ya boleh gagal dipelajari, namun yang kita bahas itu apa? Bagaimana kita berlomba dengan sehat, menghasilkan karya-karya yang bagus, seni-seni yang bagus, dan membantu ekonomi, peluang-peluang bagi masyarakat yang selama ini sudah galau kacau. Garu dari ribuan jutaan dipotong sia-sia karena tanpa ada hasil. Ya harapan saya sedikit banyak saya bisa membantu kalangan petani, dan buktinya sudah ada yang saya bagikan dengan cuma-cuma tanpa dipungut biaya sepeser pun. Yang saya minta tahu dirilah sebagai orang sama bangsa Indonesia, saudara setanah air. Jadi kalau yang nggak suka dengan konten saya, ya nggak usah dilihat. Kalau yang nggak cocok, cari yang cocok. Nah, saya nggak pernah metak-metak seseorang, semuanya harus nasionalisme kok. Semuanya sama manusia. Mau pangkatnya apa, mau sama, semuanya manusia, punya darah, punya kebutuhan untuk makan, butuh air putih untuk diminum. Semuanya sama. Hanya Sang Pencipta yang mengerti akan kita semua. Belum ada manusia mengerti. Saya pun juga nggak akan mengerti. Jadi bagian hari ini semoga bermanfaat dan terinspirasi ya. Ya, nggak banyak hal yang bisa sampaikan. Seperti ini alami, ini rekayasa hasil. Ini juga rekayasa hasil. Kalaupun ada yang bagus, ya syukur teman-teman pernah memanen yang bagus. Ya, harapannya juga seperti itu. Justru saya senang kalau ada orang yang panen bagus.
hasilnya bukan tebu, minta bantu, Mas jualkan. Ya mana mestinya belajar yang benar dulu. Nah, kalau benar baru kita bantu. Nah, kalau enggak mau tahu harga, cuma cek harga. Emangnya aku nih punya standar harga? Enggak ada standar harganya, harus sekian dan sekian. Mas beli kayuku, saya nggak mau beli. Bikin garu aja bisa, buat apa saya beli? Kan seperti itu. Nah, jadi semoga terinspirasi dan semangat terus menanam. Meskipun sudah pernah frustasi, 1000 pohon ditebang, 100 pohon ditebang, sekarang sudah ada solusi. Memakai PPGG ya. Nah, yang sudah terbukti ataupun sudah dapat bantuan dari PGG, itu minimal sudah membuat semangat dan mengetahui sendiri, bukan apa kata orang promosi begini dan begini. Telitilah sendiri dengan pakai logika. Ketika itu benar-benar akan menghasilkan sebuah garu, silakan tekuni. Kalau masih kurang presisi untuk mengerti semua, validasi yang benar, belajar yang benar, luangkan waktu untuk maju. Ya saya rasa gitu saja. Kalau yang diminum itu ya jus, kopi atau begini ya, bukan untuk tanaman ataupun untuk binatang terus diminum. Semoga terinspirasi dan semangat terus dari Sabang sampai Merauke, terutama teman yang ada di grup 1, grup 2. Semangat dan semangat terus. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Om Swastiastu, nama budaya, sehat selalu saudara sebangsa tanah air. Terus semangat dan semangat untuk berkarya garu.